Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengerjakan tugas ini dengan tepat waktu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul permintaan. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Siswoyo SEMSI selaku dosen pengantar Ekonomi Mikro di Universitas Muhammadiyah Jambi. Sebelum memulai presentasi, izinkan dulu saya memperkenalkan anggota saya. Halo semua, kami dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri, Muhammad Ridwan, dan teman saya. Dan saya Ade Kartini. Dan saya Raihan Adi Pratama. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Materi selanjutnya adalah permintaan fungsi. Permintaan fungsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara komoditi yang diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Bisa kita lihat pada slide berikut ini ya. Selanjutnya kita masuk ke hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau faktor lain yang dianggap tetap. Selanjutnya adalah jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan ada 3 jenis permintaan. Yang pertama ada permintaan absolut, yang kedua ada permintaan efektif, dan yang ketiga ada permintaan potensial. Masing-masing akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah permintaan absolut. Permintaan absolut ini permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Biasanya permintaan absolut ini lebih mengarah ke angan-angan saja. Setiap manusia dapat dikatakan memiliki sifat absolut. Contohnya, Hendra ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki Hendra saat ini tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga. Oleh karena itu, keinginan Hendra untuk membeli sepatu olahraga tidak bisa terpenuhi. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah permintaan efektif. Permintaan efektif ini adalah permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki. Contoh, Wiwit melihat sepatu yang sangat bagus, lalu ia tertarik dan langsung ingin membelinya. Harga sepatu tersebut berkisaran Rp150.000, dan pada saat itu Wiwit memiliki uang sebesar Rp200.000, dan akhirnya Wiwit pun langsung membeli sepatu tersebut. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang terakhir. Pembahasan terakhir adalah permintaan potensial. Permintaan potensial ini merupakan permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan daya beli, tetapi belum melakukan pembelian. Contohnya, Pak Budi sebenarnya memiliki uang yang cukup untuk membeli kulkas, akan tetapi ia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ade Kartini. Untuk Ade Kartini, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Ridwan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Hukum permintaan menjelaskan bahwa harga berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Meskipun demikian, terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Seperti yang dijelaskan pada hukum permintaan, harga barang atau jasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Kedua, pendapatan masyarakat. Pada barang normal, peningkatan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Seperti yang dijelaskan pada hukum permintaan, harga barang atau jasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Kedua, pendapatan masyarakat. Pada barang normal, peningkatan pendapatan akan meningkat jumlah barang atau jasa yang diminta. Namun, pada barang inferior, misalnya nasi jagung, peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diminta.
Dan yang ketiga, intensitas kebutuhan. Semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaan akan semakin meningkat. Misalnya permintaan payung di kala hujan akan lebih tinggi dibandingkan saat tidak hujan. Dan yang keempat, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di negara, maka semakin besar permintaan terhadap barang atau jasa. Selanjutnya yang kelima, selera. Peningkatan selera pada satu jenis bidang atau jasa akan meningkat permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan jenis barang lainnya. Misalnya, permintaan terhadap tiket konser artis Korea meningkat akhir-akhir ini karena meningkatnya kegemaran remaja Indonesia terhadap artis-artis tersebut. Yang terakhir, yang keenam, barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Misalnya, ketika harga teh meningkat, masyarakat akan menganggap kopi adalah barang subsidi dari teh, akan mengalihkan pembeliannya ke kopi sehingga permintaan kopi akan meningkat. Adapun daftar permintaan. Daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan dan teori permintaan. Saya mulai dengan kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kurva permintaan membagi jenis barang yang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva ini disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta mempunyai sifat hubungan terbalik. Saya rasa cukup tentang kurva permintaan. Saya lanjutkan dengan teori permintaan. Teori permintaan dapat dinyatakan sebagai berikut. Perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Maka sebaliknya, permintaan turun, maka relatif harga akan turun. Oke, itu adalah salah satu penjelasan tentang teori permintaan. Dan terakhir, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengecualian terhadap hukum permintaan. Pertama, barang prestis, yaitu barang yang memberi kebanggaan kepada pemiliknya. Dan dua, barang inferior. Barang inferior adalah barang murahan pengganti kebutuhan pokok. Dan terakhir, kasus spekulasi, di mana ketika ada orang yang berspekulasi, maka hukum permintaan tidak berlaku. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.